Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan ngulik satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal ngulik satu hal yang menurut gue juga sebenarnya pengen banget gue punya satu platform yang fokus ngomongin soal isu ini. Cuman kayaknya gue masih menimbang untuk ini, tapi gue tetap pengen ikutin juga karena juga Some Story juga pasti ada berita setiap hari ya, jadi kayak kita pasti ikutin tentang isu ini. Dan hari ini juga bakal ngobrol dengan gestar kita yang mungkin sebagai content creator juga yang sering ngebahas isu ini. Udah bareng gue ada Kak Rubian. Halo, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana Kak, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, lagi sibuk kerja sih, kan aku lawyer, terus bikin konten juga, sama kan sekarang juga lagi ambil S2 hukum juga gitu. Jadi ya lumayan sih. Oke. Wow, berarti itu kakak angkatan berapa sih Kak? Kakak baru ngambil dua, apa kita seumuran atau gimana nih? Kayaknya jauh deh angkatannya. Jauh ya? Jauh deh, pasti mudaan kamu. Oh gitu ya. Tapi kenapa akhirnya baru mutusin ngambil S2 Kak setelah sekian lama gitu? Tadinya sih emang nggak pengen ngambil S2 ya, cuman setelah dipikir kayaknya butuh upgrade diri sendiri gitu loh. Jadi kayak buat upgrade keilmuan juga sih. Kayak gimana sih, jadi dari segi keilmuan hukumnya kan selama ini ya dari pengalaman kan udah ada, cuman kalau dari secara teoritisnya itu kayaknya masih perlu belajar lagi deh gitu, sembari memperluas relasi juga di S2 itu sih sebenarnya. Iya sih. Tapi emang sekarang standarnya kalau di dunia kerja kayaknya S1 aja tuh kayak masih kurang nggak sih Kak? Kalau ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih S1, kan tiap orang beda-beda ya. Cuman ya itu balik lagi, kalau aku pengen upgrade keilmuan sendiri aja gitu, biar lebih upgrade lah. Biar kan di S2 tuh juga suka banyak diskusi-diskusi gitu, seru juga sih. Tapi biasanya yang ngambil hukum tuh kalau kakak banyak keluarga yang hukum juga nggak? Ya tertarik ngambil hukum karena keluarga. Iya sih, betul. Kebetulan almarhum ayah aku juga lawyer juga dulu gitu. Jadi ya terinspirasi lah. Jadi emang kayak dari awal lulus SMA juga ya udah ambil hukum aja ya gitu karena benar. Jadi lulus SMA ya udah pilihannya jurusannya hukum doang, nggak pilih jurusan lain. Tapi kalau jadi lawyer tuh kan kita taunya sebagai ya lawyer tuh ternyata sebenarnya kerjanya banyak kan, kayak boleh nggak sih teman-teman pengen tahu juga sih kayak apa sih, termasuk aku juga. Aku cuma tahu kayak lawyer tuh pasti nangan kasusnya, kalau nggak ya karena aku jurusan manajemen ya antar korporat gitu kan. Biasanya misalnya kalau ada kasus yang kayak ya kalau kita bilang kayak sengketa bisnis gitu ya. Sengketa bisnis, atau misalnya kalau di luar itu kayak pidana perdata gitu, atau kasus-kasus perceraian. Karena kan saya dari kecil nonton TV isinya infotainment gitu kan, ribet-ribet dia ada lawyer yang kayak ngebela artis ini artis itu karena perceraian gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih Kak, kalau lawyer tuh bisa nanganin apa aja sih gitu? Sebenarnya banyak banget sih yang ditanganin. Kalau misalnya pribadi, aku pengalamannya itu dispute benar, sengketa bisnis gitu itu paling sering. Terus itu juga setiap bisnis kan beda-beda ya, tergantung klien. Ada yang kliennya misalnya bank, itu kan kita juga harus belajar undang-undang perbankan kayak gitu. Terus misalnya kliennya di bidang properti, kita juga kan harus ngerti hukum agraria, pertanahan kayak gitu-gitu loh. Jadi walaupun bisnis, cuman segmen itu kan beda-beda gitu. Terus pidana juga kayak gitu. Pidana banyak kan sih, paling sering kan penipuan, penggelapan, terus tipikor juga. Terus mungkin yang nggak banyak aware juga tentang tata usaha negara. Jadi kayak misalnya kita menggugat pejabat gitu yang mengeluarkan keputusan. Contoh misalnya SK Gubernur tentang misalnya dia memberikan, misalnya dipecat siapa stafnya, itu yang merasa dirugikan ya menggugat kayak gitu-gitu loh. Banyak kan yang peristiwa-peristiwa kayak gitu. Terus perceraian itu paling sering lah, paling deket lah di
di sekitar kita ya kan. Iya, iya. Itu hukum keluarga gitu, kayak waris itu juga termasuk Waris ya. juga. Kita juga, aku sama tim juga sering nanganin itu waris. Banyak banget sih sebenarnya, kayak dari segi apa, misalnya sengketa merek itu juga banyak. Terus tanah itu paling sering juga tuh, sengketa tanah. Karena ya seperti yang kita tahu, mafia tanah kan banyak banget ya. Jadi, dan apalagi banyak yang tumpang tindih, itu banyak banget sih case-nya. Terus selain itu lawyer juga ada juga yang lawyer corporate. Kalau aku kan litigasi, kalau yang tadi aku ceritain itu lebih ke litigasi kan. Itu jadi kalau misalnya udah ada masalah, barulah kita bantuin tanganin. Nah, kalau misalnya si lawyer corporate ini dia lebih ke apa ya, memitigasi gitu loh. Jadi kalau misalnya sebelum ada perkara ya mereka yang ngejagain. Jadi misalnya dari perjanjiannya mereka yang drafting gitu, terus ada review, bikin legal opinion, legal due diligence kayak gitu. Jadi lebih ke corporate. Kalau misalnya ada perusahaan mau bikin corporate action, sebelum bikin corporate action biasanya mereka minta legal opinion dari lawyer. Kira-kira kalau misalnya saya mau bikin legal action kayak gini, risikonya apa nih? Nah, dari lawyer nanti bikin kajian kayak gitu. Itu juga lawyer yang nanganin kayak gitu. Itu masuknya lebih ke kalau di divisi legal ya jatuhnya ya. Tapi biasanya divisi legal pun juga kerja sama lawyer juga. Jadi dari pihak ketiga yang konsultannya nih, dari perspektif mereka gimana, karena biasanya kan lawyer lebih expert gitu daripada yang legal di in-house itu. Oke, menarik juga sih, cakupannya cukup banyak banget. Luas banget sih. Luas banget ya. Oke, menarik. Terus ada kasus yang paling berat banget dan paling kakak nggak mau lagi nih kayaknya di bidang ini nih, kayak tadi bisnis, jangan deh bisnis yang ini gitu, karena wah itu ribet banget ngurusinnya apa gimana gitu, ada nggak? Nggak ada sih kalau menurut aku, semua case tuh unik dan banyak pelajaran baru yang bisa dipelajarin gitu. Jadi lebih kaya aja dan lebih ilmunya tuh lebih banyak gitu. Jadi nggak ada sih kalau menurut aku. Oke. Berarti apa nih kasus paling unik yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman juga, kayak kalau misalnya ini harus perhatiin buat mitigasi juga kali ya, kayak apa sih, kasus apa sih Kak, contohnya ada nggak? Ada mungkin ya, kayak kasus tumpang tindih tanah gitu. Jadi jadi padahal mungkin developer waktu itu kan kerja sama dengan bank, padahal bank besar juga. Jadi banyak pembeli lah, warga yang beli di perumahan tersebut, dan ternyata developernya ini tanah yang dia beli itu, yang dijual ke orang-orang itu belum bentuk HGB, belum bentuk hak guna bangunan gitu. Tapi masih SK HGB, jadi belum ada sertifikatnya gitu. Nah itu kan sebenarnya risiko banget ya, dan nggak tahu juga dari banknya, mungkin saya nggak bisa ngomong juga, mungkin ada entahlah bagaimana sampai itu kok bisa diterima sama bank, dan bank juga bisa ngejual KPR di sana gitu. Padahal itu kan jaminannya kan sebenarnya belum ada, karena sertifikatnya kan belum ada. Nah di kemudian hari, berapa tahun, 3-4 tahun kemudian jadinya bermasalah, ada yang mengaku itu tanahnya dia gitu, dan dia yang ngaku itu bawa sertifikat kayak gitu. Jadi kalau di sini bisa kita ambil hikmahnya gitu. Kalau misalnya kita teman-teman mau ambil KPR atau mau beli rumah, itu diperhatiin benar-benar alas haknya tuh apa gitu, beneran ada sertifikatnya nggak, dan di sertifikatnya itu ada tumpang tindih nggak sama punya orang lain, terus atau misal udah dijaminin atau di situ masih ada perkara, di sana ada dispute. Jadi benar-benar harus dicek sih untuk alas haknya itu ada atau enggak gitu. Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu, karena kan banyak warga itu udah banyak yang bayar, bahkan udah ada yang lunas. Waktu itu beberapa kakak udah ada yang lunas, kan sayang mereka nggak bisa dapat sertifikat karena yang dari developernya itu pun juga nggak ada sertifikatnya gitu. Jadi baru bentuknya SK itu sih. Itu kan kasihan ya warga gitu, udah bayar. Bener-bener ada juga waktu itu kasus kalau nggak salah di Bekasi atau di mana ya, ramai juga tuh di berita kayak yang kayak gitu. Iya kan, mirip. bahkan udah bukan hanya baru nyicil terus rumahnya belum jadi, ini udah tinggal berapa tahun gitu loh. Sama ini juga udah jadi satu komplek, udah ditinggalin 3 tahun, tiba-tiba datang. Iya,
persis kayak gitu. Dan akhirnya yang punya kan, kalau yang di Bekasi tuh sampai dirobohin ya kalau nggak salah ya, sampai digusur gitu deh, dieksekusi. Iya, makanya itu kita sebagai calon pembeli memang harus ekstra hati-hati sih, walaupun bank yang kerjasama itu bank yang lumayan besar gitu. Iya. Mm-mm. Betul juga itu ya. Banyak Aku yang iya. kejadian kayak gitu sih. Mm-mm. Iya, banyak banget sih kayaknya yang kayak gitu-gitu. Kita harus lebih aware lah ya tentang hal-hal yang Iya, tadi. harus Juga cek sih. berkali-kali. Benar. Dari kakak, apa nih yang membuat akhirnya, kan kakak juga ngonten nih, apa Mm-mm. yang tertarik di dunia content creator? Karena apa ngeliat ada temen yang ngejorokin kayak bikin dong konten nih. Iya, Iya. Bener ya, ada temen yang jorokin nih. nggak jorokin sih. Jadi waktu pas COVID itu, Oke. semua orang kayaknya kan, hampir semua orang ngonten ya. Terus itu 2021 deh kalau nggak salah, aku ngeliat dia ngonten gitu, tapi kontennya dia tuh bukan konten sosiopolitik, tapi dia kontennya hiburan gitu kan. Nah aku lihat, followersnya udah banyak, udah puluhan ribu gitu di Oke. TikTok. Terus dia cerita dapat endorse lah dari mana-mana gitu. Terus ternyata bisa dapat duit juga ya gitu kan. Maksudnya dari bikin konten dari rumah aja, padahal dia nggak di mana-mana gitu. Terus ya udah, akhirnya aku tanya-tanya sama dia gimana sih caranya gitu. Terus ya udah dia ajarin kayak gini Bi. Itu juga untuk proses ke dapat niche yang kayak gini pun juga butuh proses gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba aku langsung bikin dapat niche yang hukum sosial politik gitu. Jadi awalnya tuh nyoba-nyoba kayak yang lagi tren apa, terus ternyata yang naik justru malah kayak waktu itu tuh lagi ada sound yang lagi hits tuh waktu itu, yang lagi trending. Terus aku pakai sound itu, tapi isi videonya tuh kegiatan aku lagi lawyering gitu. Nah itu ternyata FGP, terus banyak komen-komen juga tuh. Terus banyak yang komen penasaran lawyer gitu kan. Terus kata temen aku, Bi jawabin, Bi pakai video jawabinnya gitu. Terus ya udah, akhirnya dari situ aku mulai jawabin komen-komennya. Terus ya udah deh, jadinya awalnya tentang lawyering sama hukum dulu sebelum ke sosial politik gitu. Sound yang ini kakak masuk ke FFP yang MBG? Masuk lah. Masuk. Itu wah, itu terngiang-ngiang banget sumpah lagu itu. Iya lagi itu. Aduh, Mas Bahlil ganteng ya dulu. Iya. Itu aku baru lihat ada pembahasan juga tentang itu, yang bahas si Gear Vincent kan. Terus aku lucu banget sih, dia bikin coverannya juga buat lagu Mas Bahlil ganteng itu, kayak kuat banget sih emang. Kata-katanya liriknya tuh kayak bener-bener lucu banget, bisa banget ya bikin kayak gitu ya. Itu AI kan sebenarnya, cuma gabungin dari komen-komentar orang aja. Iya bener banget. Tapi lucu banget. Lucu banget. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Itu benar-benar masuk ke otak gitu, kayak lihat buah yang manis tuh lama-lama kayak buah apa, bahalil gitu. Jadi isi kepala kita jadi kayak gitu jadinya. Parah sih. Terus kalau isu-isu sosial yang kayak akhirnya pertama kali ngebahas tentang apa tuh waktu itu? Aduh lupa tentang apa, tapi kalau nggak salah aku tadinya kan konten lawyer, lebih banyak konten lawyering sama edukasi hukum. Terus mulai shifting ke sosial dan politik, itu sebenarnya kan masih nyambung ya. Itu kalau nggak salah pas pemilu. Pemilu tahun lalu ya? 2024, berarti dari 2023 udah mulai bahas isu sosial politik. Oke. Itu ya dari mau pemilu tuh. Soalnya aku juga dulu di S1 hukumnya kan aku ambil tata negara. Nah, skripsi aku tuh tentang pemilu juga. Jadi kayak nggak mungkin nih gue nggak bahas pemilu gitu. Karena emang seneng sih, maksudnya bahas-bahas politik kayak gitu. Cuman sebelumnya kan edukasi hukum biasa aja. Terus pemilu, sampai ada orang tuh yang komen biasa di TikTok, ngapain sih lu bahas politik lah. Masih nyambung kan, maksudnya skripsi aku aja tentang pemilu gitu. Jadi nyambung, itu semua tuh nyambung banget.
gitu. Jadi mulai Iya. dari situ sih. Tapi kakak menurut aku enaknya kayak punya dasar kayak ngerti hukum juga kan, misalnya dari sisi kayak itu ya. Backgroundnya. Backgroundnya ada sih. Nah, ketika aku yang mungkin backgroundnya manajemen gitu ya, misalnya, aku jadi lumayan agak kayak takut masuknya dari mana ya gitu, karena background aku juga jauh Bahas gitu. tentang ekonomi aja kan banyak yang ini Nah sih, juga. banyak juga sih, Dari iya. sisi ekonomi. Mm-mm. Kan banyak Iya, isu-isu, ya sambung-sambungin aja. iya sih. Tapi aku ngerasa kayak pas baca buku si Ferry Irwandi ya, sih kayak, aduh, kayak ini banget ya, komprehensif banget ya pembahasan dia gitu tentang ekonomi gitu. Teoritis Jadi banget gitu ya. teoritis banget, iya, jadi kayak aduh, kalau ekonomi kayaknya ini juga ya ternyata. Tapi kalau misalnya POV dari kayak seseorang yang mungkin yang backgroundnya ya udah sebagai orang warga negara Indonesia aja yang apa ya, mungkin pengen share tentang apa ya pendapat dia tentang ekonomi, mungkin bisa aja sih POV-nya Iya, kayak nggak gitu. masalah sih. Mm-mm. Mm-mm. Dari sekarang apa nih isu yang lagi diikutin sama kakak nih, dari isu-isu sosial yang dari sekian banyak kayak dolar nggak bisa dipakai warga desa Ya, itu aku bahas ya. juga tuh. Bahas Kan juga. rame banget. Itu Iya. 1 juta views. Terakhir rame Aduh, banget. iya lagi, aduh. Itu itu Wah, emang penting sih dibahas. wah iya sih, itu sangat-sangat penting ya. Mungkin dari POV yang kayak aku rasa mungkin ya aneh aja gitu, untuk seorang presiden kok bisa ngomong seperti itu ya, kayak bingung gitu. Kalau menurut aku mungkin karena sebagian besar votersnya itu kan dari grassroots ya, menengah ke bawah. Grassroots, iya. Jadi dia memposisikan dirinya dia itu ya menjadi bagian dari mereka, orang-orang desa itu, Yang desa itu orang-orang ya. yang berpendidikan dan ekonomi menengah ke bawah lah. Itu jadi dia Hmm. memposisikan cara bicaranya tuh dari POV orang-orang tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang kayak kita ya pasti bingung kok presiden ngomong kayak gitu. Cuman mungkin di bawah itu mereka justru lebih lebih paham. Oh ya benar juga ya kata presiden, emang kita di desa nggak pakai dolar kok. Mungkin seperti itu ya. Gitu kalau pandangan aku. Iya, tapi kan kita Heeh. bagi kita yang kayak eh yang buat yang nggak milih dia dan bukan grassroots, habis itu juga buat yang kayak mungkin milih dia tapi juga tinggalnya di kota gitu, bukan di desa, kayak Ya, gue juga milih lu, gue warga lu juga gitu kan, maksudnya kayak yang bukan bagian dari 58% ya, kita ibaratnya kayak kita warga Indonesia juga dan presidennya lu gitu, istilahnya kayak gitu iya. kan. Ya mungkin ya itu makanya aku bilang mungkin pandangan presiden tuh Hmm, ya dia berusaha memposisikan diri sebagai bagian sebagai dari orang-orang yang menengah bawah itu sih. Oh, hmm, menurut aku. Jadi ya orang-orang desa kan pasti kena kena banget sih dengan omongan kayak gitu. Oh betul ngomong juga kayak ya. gitu. Mm-mm. Ya, tapi dia juga melakukan pendekatan dengan ke ini ya, guru-guru ya, termasuk juga mengangkat satu dari bagian dari buruh ya. Mungkin ketua Mm. serikat buruh itu kalau nggak salah jadi Oh, menteri oh ya. lingkungan hidup ya kan. Dan itu ada momen di mana kayak itu yang momen, wah itu crash banget tuh ketika dia nanya kayak MBG bermanfaat tidak? Tidak, aduh itu kayak Itu lucu banget. itu fatal banget sih sebagai ini ya, tapi itu mungkin kalau kalau apa ya, tayangan itu tidak diselamatkan dari perpindahan sorotan ya, itu reaksinya gimana ya, belakang dia gitu, belakangnya gitu kayak wah keren sih. Nah, terus apalagi kayak yang kakak ikutin nih di soal ini. Selain itu yang sama sebenarnya tentang Kopdes sih, cuman aku belum bikin Kopdes kontennya. ya. Kopdes itu sebenarnya menarik juga kan, nyambung juga kan ke ekonomi kan, kamu pasti belajar juga. Iya. Kopdes itu di kuliah aku juga didiskusikan gitu, jadi di Hmm. lingkungan akademik pun juga jadi bahas diskusi si Kopdes ini, karena ya kalau menurut aku dan ya waktu pas kita diskusi waktu itu di kelas itu koperasi desa ini eh, berbeda banget dengan prinsip koperasi yang udah kita pelajarin gitu. Iya, Kayak iya. jadi kalau Kopdes ini semua kan pendanaan dari pemerintah ya, dari APBN dan APBD kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau misalnya si koperasi yang sudah kita kenal itu
betul. Pendanaannya itu dari anggota, patungan para anggota. Iya. Dan nilai-nilainya itu adalah berbasis dengan kekeluargaan, gotong royong gitu. Jadi bottom up gitu. Sedangkan kalau Kopdar ini top down gitu. Ini beda banget gitu. Jadi dari segi konsep dan nilai-nilainya itu bukan mencerminkan kooperasi sih sebenarnya. Dan banyak problematika yang lain lah Iya, yang itu lebih bisa ke dibahas. jadi bagian dari BUMD juga sih jatuhnya ya. Dan yang aneh tuh BUMDes. dia, iya BM apa namanya, itu juga kayak menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan kompetisi bisnis ya, dengan Iya, menutup paksa Alfamart dan Indomaret. Itu kayak gila banget buat aku. Ya iya, enggak? maksudnya kenapa nggak berjalan beriringan aja sih gitu? Mm-mm. Ya kalau misalnya nggak mau ada kompetisi, nggak bakal bisa berinovasi dan nggak bakal bisa maju si Kopdes ini. Iyalah Jangankan pasti. sama Alfa dan Indomaret, sama Warung Madura aja juga kalah pasti, ya kan? Iyalah, pasti lah. Karena juga dari sisi persaingan juga gak ada, tapi juga dari sisi kayak lapangan kerja yang lu janjiin 19 juta, itu malah lu kurangin. Iya, Yang lu targetin gitu. padahal itu gerai Indomaret Mm. sama Alfamart kan puluhan ribu di seluruh Indonesia. Masa mau ditutup semua? Nggak Itulah mungkin ya. makanya aku bingung banget sih gimana Iya, ceritanya. makanya itu banyak problematikanya sih si Kopdes ini. Sebenarnya mungkin Mm-mm. niatnya bagus ya, tapi kalau Iya. dari semua pendanaannya dari atas ya gimana? Sebenarnya kan tujuannya koperasi itu kan untuk masyarakat tuh bisa lebih mandiri secara ekonomi dan berdampak pada masyarakat sekitarnya gitu. Nah kalau misalnya Mm. ini cuma kayak dari atas ditasi gitu kan dan nggak tepat guna juga, jadi ya buat apa gitu. Iya sih. Terus apalagi ya Kak yang lagi rame ya, isu sosial yang ini. Banyak sih kayak penegakan hukum di Indonesia. Oh iya, itu juga. Ya, Gimana banyak POV? banyak. Udah bahas tentang Pak Nadiem? Nggak, belum, belum. Belum. Kalau kalau aku sebenarnya kontra kalau sama masyarakat. Oh gitu. Kenapa Kak? Iya, Gimana nih iya, kontra aku ini? sama. Ya, kalau menurut aku dulu itu Chromebook itu memang ada masalah juga sih. Jadi Hmm. sepengetahuan aku ya, aku juga nggak begitu ngikutin sidangnya. Sepengetahuan aku si Chromebook ini tuh harus ada internet baru bisa benar-benar berfungsi gitu. Sedangkan kok Benar. dan itu ini kan disebar di seluruh Indonesia. Sedangkan yang di 3T itu daerah 3T itu kan nggak semuanya ada internet. Iya, iya, Bahkan listrik aja sering mati gitu, gimana iya. internet. Jadi itu sebenarnya butuh pengkajian yang lebih komprehensif dulu sebelum untuk memutuskan Chrome OS itu loh. Itu dan peraturan menteri yang dia, kalau peraturan menteri atau apa ya, itu yang dia keluarin itu spesifikasi laptopnya itu harus Chrome OS gitu. Jadi Hmm. ya menurut aku ya aku kontra sih dari masyarakat ya. Cuman Iya, iya. untuk tuntutan jaksa sebesar itu menurut aku juga nggak masuk akal. Jadi perhitungan perhitungan kerugian negaranya itu dasarnya dari mana, terus dasar penuntutan uang penggantinya itu bisa sebesar itu, hampir berapa M ya? 4 sampai 5 M ya waktu itu. Itu juga Iya. perlu dipertanyakan sih kenapa bisa sebesar itu. Kalau nggak salah sih ada satu content creator yang memang terjun langsung ke daerah 3T tadi di NTT kalau nggak salah. Terus emang apa namanya, kuliahnya memang berfungsi sih, memang ada testimoni dari kepala sekolahnya juga yang memang bermanfaat sih Chromebook itu ya. Cuman aku nggak tahu daerah-daerah lain yang memang sudah diberikan ya. Tapi emang itu contoh satu daerah doang. Terus kalau misalnya kayak apa ya, ya tuntutan sih iya sih, itu menurut aku nggak make sense, apalagi kayak tambahan 9 tahun itu ya, yang karena dia subsidinya itu kayak harus bayar kalau nggak salah 45 T ya, dan itu Iya, kayak makanya itu. iya Kalau nggak diganti kurungan kan, diganti kurungan. penjara. Nah, Iya. nah, iya itu yang aku pertanyaan, kok itu dapat angkanya dari mana? Terus kalau Hmm. yang mengenai apa yang dites di NTT itu kan sekarang ya ditesnya. Coba Iya. kalau misalnya dulu itu berapa tahun, 5 tahun yang lalu, apakah berfungsi kah? Kan kita nggak tahu, atau di daerah lain gitu. Sebenarnya nggak bisa menilai dari satu daerah aja Satu sih. daerah ya. Gitu. Itu kan case teknis ya menurut aku ya, dan mungkin masih bisa ini, tapi kan
based on yang apa ya, kerugian negara tadi sama yang si konsultannya itu ya, yang kayak kok Ya, bisa dihukum 4 tahun sedangkan kayak yang udah jelas terima dana itu beli ninja malah uangnya iya. diapa-apain Itu gitu. kan konsultannya udah dihukum kan, ya kalau nggak salah ya. Yang Iya. 4 tahun itu pasti Nadiem masuk juga itu. Hmm. Pasti divonis salah juga. Iya, makanya berefek kan karena Mm-mm. udah di ini juga berita sekarang ya. Nah, dari kakak akhirnya mungkin ada nggak yang pernah efek juga nih karena membahas isu-isu sosial ini kayak DM, buzzer atau apa nih? Ya sering lah itu di DM Sering dikata-katain Anteksaurus lah apa ada sampai di WA apa sih aku blok aja parah banget sering banget pokoknya kalau misalnya udah komennya yang benar-benar udah di luar konteks gitu terus udah ngata-ngatain nggak jelas itu udah aku blok-blokin aja daripada capek kan udah aku hmm, blok-blokin gitu terus Stitch sama Buzzer pun sering ya yang ngomong apa di Stitch lah dibelain lah hmm, dicebokin lah itu pemerintah gitu sering banget itu kalau kayak gitu mah hmm, jadi ya udah sih biasa aja kadang aku juga nggak aku notice nggak aku bales komennya nggak bales video lagi gitu kalau misal aku bales video lagi pasti mereka kesenangan kan. iya sih. Itu berarti lebih banyak yang kayak untuk yang terornya lebih ke di sosmed aja ya gitu kayak DM, WhatsApp. Iya, cuman aku juga nggak tahu sih waktu itu sempat ada yang ngasih-ngasih paket-paket yang salah apa sih paket-paket yang salah COD gitu loh. Oh, Jadi datang ke rumah paket atas nama, tapi bukan atas nama aku, tapi atas nama keluarga aku, misalnya adik aku, abang aku, gitu. Tapi ke alamat KTP gitu. Terus belinya aneh-aneh hmm, COD gitu, padahal kita kan nggak pernah COD, nggak tahu deh itu nggak bisa nuduh ya. Cuma entah itu emang kebetulan atau penipuan atau soalnya waktu itu pas banget ada konten aku yang naik banget sampai 2 juta views. aha. Jadi nggak tahu momennya apakah ya cocok logi aja apakah karena itu atau emang ya pure penipuan aja gitu. Nggak tahu. Oh, tapi waktu itu yang 2 juta yang ngebahas apa waktu itu? Ngebahas tentang ponakannya Prabowo dilantik jadi deputi BI. Nanti Oh, Mm-mm. iya 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 iya. Iya. Nyenggol Oke ke oke. situ. Dari segi tinggal sih, iya iya benar-benar. Jadi nggak tahu sih kalau kata abang aku iya kali gara-gara itu tapi kalau kata adek aku enggak deh kak kayaknya gitu. Jadi ya Hmm. nggak tahu juga tapi itu lumayan tuh semingguan apa tuh setiap hari datang paket-paket yang COD gitu suruh bayar 2 juta lah 1,5 juta lah gitu. Enak bener tuh. Terus Padahal, kakak padahal gimana? kita nggak pesan padahal kita Terus nggak pesan gimana? Kakak ya bayar? diusir-usirin aja kita nggak pesan kok kita nggak pesan gitu. Tapi Wow. nggak tahu ya kalau itu Emang, ya, tapi sempat ngecek juga barangnya apa gitu. Maksudnya enggak lah nggak. enggak ngapain tapi waktu itu sempat ada salah satu seller yang ngechat adek aku konfirmasi kakak bener pesen ini gitu pesenannya apa keris Itu mau buat ini ya ngirim nggak angkat tahu atau gimana? makanya aneh kan terus nggak tahu yang lainnya juga kita nggak tahu sih itu ngirim beli apa gitu nggak jelas Oke oke. Wow. Oke serem oke. sih berarti kan dia tahu tahu alamat tahu kakak ya kan Iya. sampai nomor Ah, handphone karena kan isunya data kita emang gampang banget karena kan udah banyak yang dijual kan. betul betul Iya. udah nggak Karena ada data protection lagi nggak ada production kita, makanya kan banyak dipertanyakan tentang kinerja satu kementerian kan. hmm. Oke, buat nextnya apa nih? Buat kakak ada konten-konten baru kah? Atau ada isu-isu yang kayak pengen mau dibahas ke depannya? belum belum tahu sih biasanya aku tuh bikin konten ya sesuai dengan isu-isu yang lagi hangat aja karena Hmm, ya hampir tiap hari ada berita-berita aneh kan di Indonesia jadi gampang banget tuh milihnya terus spontan aja tuh ya bikinnya ya? Gitu ya? iya kebanyakan sih spontan sih jadi kayak ada isu Hmm. apa yang lagi rame terus aku baca-baca aku pelajarin ya udah baru aku bikin kontennya gitu Berarti seminggu berapa kali upload? nggak nentu sih paling seminggu 2 kali kadang seminggu sekali Oh, gitu gitu. ya? Mm-mm. Jadi ya dadakan-dadakan aja sih bikinnya kalau misalnya lagi ada isu-isu yang
menarik untuk dibahas, tuh keresahan-keresahan yang aduh kayaknya ada aja deh berita-berita yang yang unik gitu di unik Indonesia. ya. Iya. Soalnya ada beberapa yang kayak konten kreator ini kayak karena kan ngebahas tentang isu sosial atau isu yang lagi viral itu biasanya dibikinnya tiap hari bikinnya. Jadi satu video satu hari satu. Iya, dulu sih pas awal-awal, tapi Awal, ya. masih bahas hukum waktu itu, edukasi hukum. Awal tuh hampir tiap hari, terus makin kesini ya paling seminggu 2 kali. Karena waktunya makin terbatas atau gimana? Apa Ya, mood aja? belum ada kayak niatan untuk brainstorming sendiri lagi sih. Lebih ke situ. Oh, kenapa nggak hire tim juga buat ngurus handle manajemen atau lainnya juga? Enggak deh, kayaknya belum. Itu masih sendiri aja, masih bisa dihandle sendiri kok. Menurut aku. Iya. Aku kira soalnya awalnya kita juga ngechat CP tuh beneran manajer atau apa gitu. Awalnya kita kakak sendiri ya. Kita, iya juga. Tinggi banget Kak udah mau sharing sama aku hari ini, seru banget sih, kayak banyak sebenarnya isu yang sosial yang pengen aku bahas, cuman kayaknya enaknya MBG nggak record jadi? sih. MBG. Nanti aja. Kayaknya Mas Bahagia ganteng maksudnya kan. Program unggulan itu. Program unggulan, iya. Itu udah jadi soundtrack Indonesia sekarang sih. Tuh. Oke, buat teman-teman yang mau ikutin kakak bisa di mana di sosmed mungkin? Di Instagram sama TikTok @rubian, R-nya 2, RRUBIAN, Rubian. Oke. Sama username-nya. Di YouTube nggak ngonten ya berarti ya? YouTube ada sih, di YouTube Short sama aja sih isinya, Sama juga. mirroring aja. Mirroring aja ya. Lebih banyak YouTube Short ya, nggak main yang panjang, video panjang gitu ya. Berarti Rubian Arifiani kalau di YouTube Shorts, tapi sih sama aja sih. sama aja ya. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa ikutin tadi, pasti banyak isu-isu sosial mungkin Pak Rubian bahas ya kan di sosmed. Dan buat teman-teman yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya, bisa banget ke Instagram kita di @podcastsamstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk podcast Samstory episode ke 154 bersama Kak Rubian, and see you next episode. Dadah semuanya. Bye bye.